Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqana fahada. Alhamdulillah alladhi qala laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillah alladhi ja'ala lana الدواء من كل داء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh kesempatan yang indah kita berkumpul di Masjid Al-Hakim ini, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pertama kali ini semoga menjadi perjumpaan yang bisa terus-menerus menjadi pintu ziarah, pintu silaturahmi, juga pintu dari tersampainya al-haq. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada." Islam itu muncul dalam keadaan asing, dan satu saat nanti Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Termasuk bidang yang akan kita bahas seputar Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi apakah termasuk dalam koridor ilmu syar'i? Karena di antara mereka sebagian manusia, bahkan umat Islam, mengatakan Tibbun Nabawi bukanlah ilmu syar'i. Ini bahkan termasuk syubhat. Tibbun Nabawi bahkan masuk dalam konteks dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Demikian ujar Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Berarti Tibbun Nabawi juga masuk ilmu syar'i. Tibbun Nabawi juga masuk dalam ilmu syar'i. Juga berarti Tibbun Nabawi masuk dalam konteks hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berarti dengan belajar Tibbun Nabawi termasuk ilmu syar'i, termasuk jalan dimudahkannya kita juga masuk surga. Tibbun Nabawi karena dia juga termasuk hadis Nabi SAW yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan ilmu pengobatan. Dan apa yang disampaikan Nabi SAW tentunya bukanlah sembarang ucapan. Seperti sebagaimana Allah firmankan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Apa yang diucapkan Nabi SAW bukanlah dari hawa nafsu, tetapi adalah dari wahyu yang diwahyukan. Fa ini rahimani warahimakumullah jami'an. Dan banyak juga yang mengira Tibbun Nabawi itu hanyalah pengobatan khurafat orang-orang Arab. Tibbun Nabawi juga masuk pengobatan khurafat orang-orang Arab dari zaman Fir'aun. Perlu difahami beda antara Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Tibbun Nabawi diambil dari dua suku kata, at-tib wan nabawi wan nabi. At-tib yaitu ilmu pengobatan, nabawi adalah nisbat kepada nabi. Berarti ilmu pengobatan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ini Tibbun Nabawi. Dan kedokteran Arab klasik, apa bedanya dengan Tibbun Nabawi? Semua Tibbun Nabawi masuk dalam istilah kedokteran Arab klasik.
tapi tidak sebaliknya. Tidak semua kedokteran Arab klasik bisa dikatakan tibbun nabawi. Bisa difahami? Wabil mithal yattadhih al-maqal. Dengan misal antum akan lebih paham. Contoh, bekam sudah ada sejak zaman sebelum Nabi, sudah ada apa belum? Sudah ada. Ya, dan bekam masuk daftar tibbun nabawi apa bukan? Masuk apa bukan? Masuk. Nabi sering melakukan ya bekam. Juga ketika Nabi Isra Mi'raj, ma marra minal malaikah, tidaklah melewati malaikat kecuali para malaikat mewasiati Nabi apa? Mur ummatak bil hijamah. Obatilah umat kamu dengan berbekam. Bekam sudah ada di zaman sebelum Nabi. Tapi enggak masuk kategori tibbun nabawi. Sudah ada sebelumnya. Adapun bekam yang ala Nabi, ya, bekam ala Nabi ini tidak sama dengan bekam-bekam yang sebelumnya. Intinya sama, mengeluarkan darah kotor, tapi ada beberapa cara yang sabit dalilnya dari Nabi SAW. Contoh, keutamaan berbekam dan anjuran Nabi berbekam pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Di pengobatan masa jahiliyah, dari pengobatan Arab ataupun Cina, gak disebutkan tanggal-tanggal ini. Kenapa? Karena tanggal-tanggal ini dari wahyu, dari sabda Nabi SAW. Makanya tetap berbeda. Nah, dia dari nisbat, dari sisi apa? Pengobatan sebelum Nabi sudah ada bekam. Tetapi ketika ada dilakukan Nabi SAW, di situ ada cara-cara yang diajarkan Nabi SAW, maka beda. Dan dia masuk sunnah juga. Ini contohnya rahimahumullah. Contoh yang lain, fasdu. Fasdu ini sudah ada sejak zaman Fir'aun. Flebotomi. Mengambil darah dari pembuluh darah vena. Ya, kadang juga pembuluh darah kapiler, nggak harus vena. Dan titiknya fasdu disebutkan para ulama sekitar, ulama kedokteran pengobatan Arab klasik, sekitar 33 titik. Ya. Dan fasdu ini nggak sama dengan donor darah. Fasdu ini bukan banyak-banyakan darah seperti donor. Intinya fasdu memanfaatkan titik-titik tertentu. Nggak hanya di vena. Seperti di kepala ada 17 titik. Ada 4 titik di pojok-pojok mulut. 1, 2, 3, 4. Ada 1 titik di hidung. Bagi mereka yang sering pilek, hidung gatel, ditojos di tengahnya. Gak mungkin mau mengeluarkan darah 10 cc dari hidung, 100 cc dari hidung. Ya, karena dimaukan bukan pembuluh darah vena. Mungkin ada yang belum paham tentang fasdu. Ya, sekarang fasdu ini baru-baru aja viral. Padahal ya sejak zaman Fir'aun sudah ada. Kitab-kitab para ulama kalau menyebutkan bekam sering diiringi ada fasdu. Ada bekam, ada fasdu. Bedanya fasdu ini bukan dari sunnah. Adapun yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia mengatakan khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik kalian berobat dengannya adalah dengan apa? Berbekam, ditambahi Ibnu Qayyim wal fasd. Bekam dengan fasdu. Bekam dan fasdu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ternyata dalam kitab asli Imam Bukhari tidak ada kata-kata al-fasdu. Berarti apa? Bukan termasuk sunnah. Tabel dari tabel masuk daftar tibbun nabawi. Berikutnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dia sakit. Waktu itu Nabi SAW menyebutkan kepada dia, Nabi memegang dada dia, kemudian Nabi berkata, innaka rajulun maf'ud.
kamu sedang sakit dada. Kemudian dipanggillah, Nabi memerintah para sahabat untuk memanggil Al-Harith bin Al-Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi SAW. Kemudian Al-Harith bin Kaldah melakukan apa? Melakukan fasdu. Apakah dari dalil ini fasdu termasuk sunnah? Bukan. Karena yang memerintah bukanlah Nabi. Tetapi ijtihadnya dokter Arab pada waktu itu, Al-Harith bin Kaldah. Al-Harith bin Kaldah. Tidak ada datang satu riwayat pun Nabi memfasdu para sahabatnya. Adapun bekam, Nabi sering minta dibekam. Adapun sengatan besi panas, Nabi sering menyengat sahabatnya dengan besi panas sebagai terapi. Datang juga dari Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat yang melakukan sengatan besi panas kepada putranya yang sakit. Kemudian dikatakan Ibnu Mas'ud, kalau obat atau terapi cocok dengan penyakitnya, bara'a bi'idnillah, akan sembuh dengan izin Allah. Berarti ada beberapa penyakit yang bisa disengat besi panas dan akan sembuh. Ini rahimahumullah jami'an. Fatibun Nabawi, namanya pengobatan ala Nabi, berarti pengobatan tersebut harus disandarkan kepada dalil. Jika tidak, maka masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar." Barang siapa yang berdusta atas Nabi, atas nama Nabi SAW dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Contoh, pasang papan tempat praktek dia, refleksi terapi Tibun Nabawi. Nah, padahal nggak ada refleksi termasuk Tibun Nabawi, nggak ada. Berarti dusta atas nama Nabi. Ini nggak boleh. Ini contoh. Ini yang kami maukan safari dakwah kami dari Banda Aceh sampai ke sini, diantaranya ingin menyampaikan ada satu cabang ilmu yang dilupakan kaum muslimin. Sebagaimana hadis Nabi tadi, bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam muncul dalam kondisi asing dan nanti Islam akan kembali asing. Ajaran Islam yang sesuai dalil dianggap ajaran yang aneh. Di masa silam Islam asing. Terlebih di awal-awal di Mekah, Nabi nggak bicara tentang apa? Banyak-banyak masalah puasa, sholat aja, belum. Apalagi Tibun Nabawi. Nah, apalagi Tibun Nabawi. 13 tahun konsen apa? Konsen tentang tauhid. Tentang tauhid. Ketika di Madinah mulailah pelan-pelan. Ketika umat Islam sudah bersyahadat, terus mereka siap menerima ilmu. Dan juga di Madinah itulah banyak disampaikan hadis-hadis tentang pengobatan. Imam Bukhari saja dalam sahihnya meriwayatkan 120 hadis terkait dengan ilmu pengobatan. Imam Muslim menambahkan 8 hadis yang tidak ada disebutkan Imam Bukhari. Belum Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmidzi, juga Abu Nuaim, juga Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, juga Ibnu Muflih, juga Ibnu Qayyim, juga Ar-Razi, juga Az-Zurnuji, juga diantaranya As-Suyuti. Dan As-Suyuti adalah ulama yang paling lengkap mengumpulkan ilmu tentang Tibun Nabawi. Imam Syafi'i juga termasuk seorang alim ulama yang mahir dalam ilmu kedokteran. Imam Syafi'i mahir dalam ilmu kedokteran. Tetapi Imam Syafi'i dinasihati oleh murid-muridnya dan para ahli hadis yang lainnya agar tidak disibukkan dengan ilmu kedokteran. Karena umat sekarang di zamannya Imam Syafi'i lebih butuh ilmu agama. Sehingga Imam Syafi'i konsen ke ilmu agama. Adzan? Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik.
Sampai mana tadi? Sampai mana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang ahli dalam ilmu pengobatan. Sampai disebutkan Imam Syafi'i setelah salat fajar dia duduk sampai mulai masuk siang. Sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan, di antaranya pertanyaan orang-orang dari luar negeri yang berkumpul dari beberapa daerah, beberapa kota. Di antaranya ada yang bertanya, ahli fikih kumpul bersama ahli fikih yang lainnya, bertanya kepada Imam Syafi'i. Setelah selesai ahli fiqh, datang pula orang-orang ahli bahasa Arab berkumpul bertanya kepada Imam Syafi'i. Tidak luput pula para ahli pengobat, para dokter-dokter di zamannya juga berkumpul menghadap Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Syafi'i disebutkan dengan fatwa dan ilmu, menyampaikan hadis sampai beliau wafat dalam keadaan beliau mengalami ambeien, wasir. Sampai di tempat beliau duduk sudah banyak didapati darah yang keluar. Rahimakumullah jami'an, Imam Syafi'i berwasiat, makanya ilmu pengobatan itu disebutkan Imam Syafi'i wa huwa thuluthul ilm, termasuk sepertiga dari ilmu. Termasuk sepertiga dari ilmu. Dan Al-Harmalah dalam adab Syafi'i dinukilkan, Harmalah melihat kondisi Syafi'i sangat sedih. Wa kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya'al muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Ini rahimahumullah jami'an. Fa Tibbun Nabawi sebagaimana disebutkan, sebenarnya Tibbun Nabawi ini diambil dari mana saja? Apakah semua kitab Tibbun Nabawi itu pasti isinya dari Nabi SAW? Belum tentu. Banyak kitab-kitab yang diberi nama dengan Tibbun Nabawi, seperti diantaranya yang ditulis oleh diantaranya apa? Al-Andalusi, ya, Ibnu Hubaib Al-Andalusi yang meninggal tahun 238 Hijriah. Juga diantaranya Ibnu Sunni punya kitab Tibbun Nabawi yang meninggal tahun 364 Hijriah. Juga Abu Nuaim Al-Asfahani yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Juga Al-Humaidi yang meninggal tahun 488 Hijriah. Ini ulama-ulama yang banyak menulis tentang apa? Tibbun Nabawi. Juga Dhiyauddin Al-Maqdisi meninggal tahun 643 Hijriah. Dohirnya ini sekarang kitab yang dibaca Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga membahas ini baru-baru aja. Ini rahimahumullah, antum bayangkan yang nulis rata-rata ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka lihat ilmu pengobatan itu nggak bisa dilihat sebelah mata. Dengan ilmu pengobatan ini ternyata sebagai perantara kita tetap sehat. Dengan ilmu pengobatan ini ternyata banyak sekali orang non-muslim masuk Islam. Contoh, disebutkan Al-Asyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, bahwasanya datang dalam riwayat segerombolan orang Yahudi sekitar 3-9 orang. Dalam riwayat orang Yahudi sendirian. Dalam riwayat disebutkan hampir 40 orang. Momennya beda-beda, menunjukkan apa? Pertanyaan ini berulang-ulang. Ya Abul Qasim, kata mereka orang Yahudi, sanas'aluka su'alan. Ya, kami akan bertanya kepadamu pertanyaan. Yang pertanyaan ini enggak akan dijawab oleh kecuali seorang nabi. Ya. Kemudian mereka bertanya, nas'aluka 'anil ma'ain. Kami mau bertanya tentang dua air. Tentang dua air. Maksudnya apa?
maninya laki-laki dan maninya wanita. Ya. Dan Nabi SAW disebutkan, Nabi dalam keadaan dia berdiam, seolah-olah nggak pernah ditanya. Karena Nabi belum punya jawaban. Gak lama kemudian turunlah wahyu, dikabarkan kepada Nabi SAW. Ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki itu putih kental. Ya, putih kental. Minha al-idham wal asab. Dari air mani laki-laki ini akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Coba, sampai detik ini ilmu kedokteran modern lemah untuk meneliti hadis Nabi ini. Wahyu sudah bicara, dari air mani laki-laki akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Dilihat di mikroskop, belum ada yang nemukan. Kok bisa air mani jadi cikal bakal tulang dan saraf? Wahyu sudah menyebutkan. Tapi kedokteran modern sekarang pun belum ada penelitian yang meneliti mani akan jadi cikal bakal tulang saraf seperti wahyu sampaikan. Ya. Makanya kalau antum menikah, ya, jadi apa? Mani laki-laki jadi apa? Cikal bakal tulang dan, makanya kalau antum sudah nikah, jadi apa? Tulang punggung keluarga. Nah, dan kemudian wa ma'ul mar'ati, adapun air maninya wanita, raqiqatun safra. Dia itu warnanya apa? Warnanya adalah kekuningan dan encer. Kekuningan dan encer. Minha, dari air maninya wanita akan jadi cikal bakal apa? Al-lahm wad-dam. Darah dan daging. Syuf. Sampai detik ini dokter nggak bisa, ahli laborat nggak bisa, profesor belum ada yang meneliti, benar nggak maninya wanita akan jadi cikal bakal daging dan apa tadi? Darah. Makanya antum kalau punya istri yang ngancem-ngancem antum, Mas, aku mau minta cerai, Mas. Bang, aku mau minta cerai, Bang. Aku mau bawa anakku semua, Bang. Kamu silakan sama istri kedua kamu, Bang. Ya, aku bawa anakku, Bang. Gitu. Karena anakku ini darah dan dagingku. Nah, memang dari sana sudah calon darah dan daging. Subhanallah. Sebagian Yahudi mengatakan apa? Asyhadu annaka Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Sebagian Yahudi masuk Islam. Nah, ternyata ilmu semacam ini diriwayatkan. Dan ternyata dengan ilmu ini banyak orang-orang non-muslim mengagungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang-orang yang yakin dan pada diri Anda, hendaknya Anda tadabburi diri Anda. Lihat bagaimana Allah menciptakan janin dari terkumpulnya dua mani ini. Dari terkumpulnya dua mani ini. Subhanallah. Ya. Akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Dijawab dengan pertanyaan ini. Nah, sekarang kita tadabburi. Subhanallah, kok ada orang nikah lama gak hamil? Ini perlu tadabburi. Pertama, hamil gak hamil atas izin Allah, mutlak. Tapi di sana ada sebab. Ya, disebutkan As-Suyuti, darah ini adalah substansi pembentuk mani laki-laki dan mani wanita. Kalau darahnya kotor, darahnya jorok, darahnya jelek, ya, akan mengacaukan hormon dan apa? Mani jadinya nggak sehat. Wajar kalau mandul, lama nggak punya anak, permisi. Ini salah satu yang perlu kita kupas. As-Suyuti sudah membahas. Nah, dia meninggal pada tahun 911 Hijriah. Dan dia yang paling lengkap menulis tentang
atau seputar Tibbun Nabawi. Ini rahmani rahmakumullah jami'an. Oleh karena itu, ya, ilmu ini nggak bisa diremehkan. Ya, ilmu ini bahkan menjadi apa? Perantara apa? Di antaranya perantara seseorang bisa masuk Islam. Karena ada yang mengatakan, ngapain sih belajar Tibbun Nabawi? Memangnya Tibbun Nabawi bisa bikin masuk Islam, orang masuk Islam? Ya, memangnya Tibbun Nabawi ini bisa menjadikan amal jariah? Memangnya Tibbun Nabawi ini bisa menyelamatkan kamu dari api neraka? Memangnya Tibbun Nabawi ini bisa kamu diajari bikin resep? Ya. Fa ini rahmakumullah jami'an, perlu ditadabburi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan surat Adz-Dzariyat ayat 20-21. Di bumi diciptakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Dan pada diri Anda tadabburi. Ayat ini bisa diambil bahan tadabbur. Kalau tubuh Anda sakit, katakan ada di antara antum ada yang kena COVID. Tadabburi. Orang yang kena COVID, rata-rata apa? Rata-rata hidung sampai paru-parunya, pernafasan atas, pernafasan bawah, sifatnya dingin, lembab. Tadabburi diri Anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tadabburi diri Anda. Dan di bumi, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yakin. Di bumi, di sekitar antum, Allah ciptakan obat yang ada masalah pada diri antum. Seperti COVID, dingin lembab. Cari yang di bumi yang sifatnya panas kering, sehingga klop. Dingin lembab, dikasih panas kering, jadinya netral. Di sini yang dimaukan. Ya. Kata para ulama, Al-Hafidh Al-Mustaghfiri dan ulama-ulama yang lainnya, mereka banyak yang menukilkan ucapannya hampir sama. Seandainya umat Islam tahu tentang makanan yang jadi obat, makanan sehat, kombinasi yang benar, niscaya rumah sakit, al-mustashfayat, wal-iyadat, klinik dan rumah sakit, ya, akan bangkrut. Sedikit sekali orang akan sakit. Ya. Kenapa? Karena memang mayoritas penyebab penyakit kita ya makanan. 90% penyebab penyakit makanan. Berkata guru besar kedokteran UI yang memberikan muqaddimah pada buku kami, Bapak Profesor Dr. Rahmat Suge, SPGK, SPGM. Beliau pernah menjabat Ketua Ahli Gizi se-Indonesia. Dan beliaulah yang memberikan kata mengantar dari buku yang kami tulis. Beliau sepakat mengatakan, ya, 90% penyebab penyakit ya makanan. Dan pola makan ini untuk memperbaiki keseimbangan tubuh Anda. Ini rahimahkumullah jami'an, patut tadabburi. Kalau ada masalah tubuh Anda, lihat masalah tubuh Anda apa? Di bumi sudah disiapkan oleh Allah obat-obatannya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan apa? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Kecuali Allah turunkan obatnya. Kecuali Allah turunkan obatnya. Syifa maksudnya di sini adalah obat. Asyafi penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait sehat dan sakit tak lepas dari 4 hal. Pertama, al-marad, lihat penyakitnya. Lihat penyakitnya, al-marad. Kedua, al-marid, lihat orang yang sakit. Tanyain dia di anamnesa. Ya, lihat penyakitnya, lihat yang sakit siapa, kondisi tubuhnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, asyifa atau al-ilaj. Ya, obatnya atau terapinya yang cocok apa. Ya. Yang keempat adalah asyafi. Asyafi adalah Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Asyafi Allah. Asyafi, sang penyembuh, bukanlah dokter,
bukanlah perawat, bukanlah bidan, bukanlah profesor, bukanlah terapis, bukanlah herbalis, bukanlah obat-obatannya, bukanlah herbalnya, bukan jenis terapinya. Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita sebutkan dari makhluk tadi hanya perantara mengambil sebab. Perantara mengambil sebab, ya. Para terapis, para pengobat jangan sampai ujub. Banyak pasien yang sembuh dengan izin Allah karena berobat ke dia, akhirnya ujub. Bilang apa? Itu kalau nggak diobati ke sini nggak akan sembuh. Lihat aja, mau ke klinik mana? Nggak sembuh. Sini coba sembuh nanti. Ini dokternya fisiknya sehat, hatinya mulai sakit. Ya, apa? Bisa terjatuh dalam ujub, minimalnya syirik kecil, dan seterusnya bisa berbahaya. Makanya semua siapapun juga profesinya perlu dipegang. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ya, cara berdakwah. Kenapa? Ketika orang sakit, imunnya down, fisiknya down, ya, juga apa? Mental dia juga down. Kalau sudah kronik, bisa-bisa iman dia ikut down. Tadinya sholat ke masjid, bisa ikut kajian, sholat malam sambil berdiri, yang dibaca panjang-panjang, bisa ziarah, bisa silaturahmi, haji, umrah. Gara-gara pola makan kacau, ya, kena gagal jantung, sesek, jalan berapa meter sesek, kakinya bengkak. Gara-gara makan kacau, kena stroke. Akhirnya apa? Nggak bisa kemana-mana seperti sebelumnya. Mungkin 1 pekan, 2 pekan, dia masih sabar. Ketika sudah kronik, gara-gara dampak kesehatan dia, iman ikut turun. Nggak seperti sebelumnya ketika dia sehat walafiat. Makanya ini penting. Agama dan kesehatan nggak bisa dilepas. Rahimakumullah jami'an. Tadi disebutkan, wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat apa tadi? Adz-Dzariyat ayat 20 sampai 21. Ayat ini hampir mirip dengan surat apa? Yang akan kita baca, ya. Di antaranya, ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Coba perhatikan ayat ini. Ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah telah berfirman bahwasanya kami akan tampakkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di semua wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Coba. Allah akan tampakkan yang ada di bumi. Untuk apa? Untuk kita. Tanda-tanda kekuasaannya, termasuk di sekitar kita ada obat-obatan, ada hewan, ada tanaman, ada air, dan itu bermanfaat untuk tubuh kita kalau sakit. Jangan dibayangkan, Masya Allah, jangan dibayangkan herbal, ya, untuk sakit harus minum herbal aja. Hewan juga bisa jadi obat. Orang asma pakai burung merpati, orang asma pakai kelinci, orang asma pakai ayam jantan, itu kan ajib. Orang hafalannya lemah pakai kambing jantan, itu ajib. Syahwatnya lemah, kambing jantan, pakai jahe. Wah, tadabburi. Nah, sebaliknya Anda tadabburi. Kenapa istri tiba-tiba jadi wanita yang gak bergairah? Nah, ternyata istri kebanyakan minum air putih. Disebutkan Imam Zurnuji, kalau Anda kebanyakan minum air putih, tubuh Anda akan bersifat seperti air. Ketika membahas firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Karena Allah gak suka dengan yang makan minum berlebih-lebihan. Selama ini di benak antum, mindset antum sudah terbentuk karena antum apa? Sering lihat medsos, tapi jarang mentadabburi Al-Quran. Nih, bro, jangan banyak makan, banyak minum, bagus. Katanya. Loh, dari mana artikelnya? Oh, itu banyak itu. Di Instagram, YouTube udah banyak. Ya.
Syuf, Al-Quran enggak kayak gitu. Lihat surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan enggak boleh berlebihan, minum enggak boleh berlebihan. Berarti dua-duanya enggak boleh berlebihan. Bukan enggak boleh banyak makan, kemudian boleh banyak minum. Enggak. Dua-duanya enggak boleh banyak-banyak. Nah, ini yang sering keliru. Kalau antum kebanyakan minum, ginjal antum kedinginan. Organ-organ kedinginan. Akhirnya apa? Kata Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim ulama tahun 600 Hijriah, tubuh kalian akan seperti air. Kalian akan menjadi pemalas, tuh katanya. Ya, tanya istrinya. Bun, ayo bun, nanti malam bun. Sorry mas, mager mas. Diajak jalan-jalan. Ayo bun, jogging. Sorry mas, malas. Kedinginan. Ya, sama. Ada santri sini para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ngafal Al-Quran, 1 halaman, 3 jam baru selesai. Lemot hafalannya. Habis sholat subuh, ngantuk, tidur. Ya, diajak olahraga, main bola, males. Diajak kajian, taklim, ngelek otaknya, nggak nyambung-nyambung. Kenapa? Kebanyakan air. Ya, kalau kebanyakan air, otak ikut dingin. Ya, tubuh ikut dingin. Makanya orang-orang Arab klasik, bahkan para ulama berwasiat. Para ulama di masa silam berwasiat. Mereka faham mana makanan yang mengurangi hafalan. Hindari makanan yang masam-masam. Ya, masam yang sifatnya dingin. Ya, contoh jeruk. Kalau masam sifatnya panas seperti kismis, itu nambah hafalan. Yang nambah hafalan disebutkan kambing jantan, jahe, madu, kurma, kemudian getah pohon luban, kismis. Ini nambah-nambah hafalan. Yang ngurangi hafalan, yang kebanyakan sifat dingin. Ya, banyakan sifat dingin. Kenapa dibahas sama para ulama hal demikian? Karena mereka perhatian. Perhatian apa? Khawatir hafalan Al-Quran, hafalan hadisnya, ribuan hadisnya, hafalannya hilang. Makanya perhatian sama makanan. Kita orang gak perhatian sama makanan. Kenapa? Karena gak perhatian dengan hafalan. Kenapa? Karena gak ada yang dihafal. Jadi gak peduli. Nasallallahu alaihi wasallam. Jami'an. Ini perlu diperhatikan. Ya, di antara yang mengurangi hafalan dari sisi maknawi apa? Perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Ya, itu mengurangi hafalan. Kita ada nih punya teman nih. Tat, anak kalau keliling kemana-mana, tat. Walaupun di depan itu saya naik motor, ada wanita berpakaian tapi telanjang, nggak akan kurang hafalan saya, tat. Astagfirullah. Kamu ngelihat terus ya? Gimana, tat? Nggak kuat, tat, katanya. Kamu nggak takut hafalan kamu? Enggak, tat. Kenapa? Karena saya nggak punya hafalan, tat. Astagfirullah. Nah, rahimahullah, adapun Imam Bukhari mengajarkan untuk menguatkan hafalan diulang-ulang. Ketika Imam Bukhari ditanya apa? Ma dawaul hifdz? Apa obatnya untuk menguatkan hafalan? Kata beliau apa? Kathratun nadhar wal mutala'ah. Sering lihat diulang-ulang. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini apa? Hingga jelas bagi mereka, disebutkan dalam ayat ini, hingga jelas bagi mereka bahwasanya apa? Apa yang Allah tampakkan di muka bumi ini dan pada diri kita sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran adalah benar. Ini rahimahullah ya, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 53. Kemudian barakallahu fikum, sekali lagi Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim berwasiat dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juga Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, dia mengatakan bahwasanya Tibbun Nabawi ini laisa kasairi tib, tidak seperti ilmu pengobatan manapun juga. Karena apa? Mutayaqqanun qat'iyyun. Ilmu pengobatan ini yakin dan pasti. Kok bisa?
karena sumbernya dari wahyu. Ini yang betul-betul Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Tapi para ulama menulis kitab Tibbun Nabawi itu diantaranya mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis. Kadang ya mereka mengambil konsep dari Al-Quran, dari hadis, dijadikan sebagai teori pengobatan mereka. Terkadang ada yang nggak bisa dinisbatkan Tibbun Nabawi, tapi mereka mengambil konsep-konsep konsep-konsep dasar dari memahami ayat. Contoh, antum bisa praktek nanti mendiagnosa. Fahami ayat dari surat Yusuf ayat 84. Ya. Wabiyadhat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub buta, memutih karena sedih yang menumpuk. Sedih karena apa? Nabi Yakub sedih karena apa? Sedih karena berpisah dengan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Wabiyadhat aynah. Kedua matanya buta. Disebutkan Muqatil butanya sekitar 6 tahun. Ini ayat ini, kalau antum gak punya ghirah untuk membahas hikmah di balik ayat ini, gak akan ketemu. Subhanallah, Nabi Yakub sedih berpisah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf. Nabi Yakub panik, berkepanjangan. Ya, sampai Nabi Yakub setiap malam keliling ke kota-kota sambil memanggil Nabi Yusuf. Ya Yusuf, ya Yusuf. Makanya Nabi Yakub dijuluki apa? Julukan Nabi Yakub apa? Israel. Israel. Jadi jangan panggil orang Yahudi dengan orang Israel. Jangan. Yahudi ya Yahudi. Israel itu adalah julukan untuk Nabi Yakub. Ada yang mengatakan Isr itu artinya perjalanan. Il malam. Dan Nabi Yakub sering melakukan perjalanan malam mencari Nabi Yusuf. Karena khawatir ada apa-apa. Kemudian ada yang mengatakan Isr itu seperti abd. Il seperti ilah. Artinya seperti Abdullah. Ya. Ini rahman dan hukumullah jami'an. Nabi Yakub ini psikisnya sedang numpuk. Kedua matanya buta. Dibahas oleh ahli laborat dari Mesir. Orang kalau sedih atau punya masalah psikis yang disimpan lama akan menyebabkan apa? Adrenalin naik, kortisol naik. Ya. Kemudian apa? Liver akan menghasilkan gula lebih banyak. Kemudian apalagi pankreas akan lemah sehingga insulin turun, gula darah jadi naik. Kalau gula darah sudah naik, terjadilah apa? Diabetes mellitus, kencing manis. Kencing manis itu ada dua, kencing manis basah, kencing manis kering. Kencing manis basah seringnya karena makanan. Kencing manis kering seringnya karena psikis. Pernah kami dapati berulang-ulang, ada beberapa kasus kami dapati suami terpaksa harus cuci darah, gagal ginjal. Kita lihat makanannya bagus-bagus, ternyata gagal ginjal kenapa? Stres dengan tingkah laku si istri. Tuh. Bisa loh ya. Nah, bisa. Kok bisa? Iya. Lihat hadis Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jarri su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min malin yakun wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'at minni hasanatan dafanatha wa idza ra'at minni sayyi'atan adha'atha. Ini Nabi ngajarin doa. Siapa yang sudah hafal?
Ada yang sudah hafal? Cakep nih doanya ini. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga yang akhlaknya jahat lagi buruk. Ya Allah, jauhkan diriku ya Allah dari pasangan hidupku ya Allah yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Nah, tetangga buruk akhlaknya, istri akhlaknya buruk, rambutnya cepat beruban. Ada uban karena turunan. Ada uban karena dapatan. Dapatan apa? Dapatan istri nggak beres. Rambutnya beruban. Padahal masih pasangan hidup paruh baya. 30 tahun, 40 tahun. Setahun nikah, keluar uban. Di rambutnya, di jenggotnya, di kumisnya, di ketiaknya, di bulu kemaluannya. Semua keluar uban. Bulu rambut kita ada berapa? Ada yang pernah ngitung? Bulu rambut di tubuh kita berapa semuanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia sempurna banget anatomi fisiologinya. Ada pernah ngitung? Rambutnya kita ada berapa? 300.000 rambut. Nah, 300.000 rambut. Dan kedokteran timur melihat rambut kita itu terkait dengan ginjal. Makanya kalau orang stres, rambutnya putih menunjukkan ginjalnya terlalu panas. Lihat, kalau bapak-bapak masih paruh baya, ya rambutnya sudah banyak putihnya, padahal keturunannya nggak ada yang putih-putih gitu. Koreksi, apa yang sudah dilakukan istri Anda, Pak? Nah. Sebaliknya si ibu-ibu juga demikian. Al-aks bil aks. Jangan istri terus disalahin, Pak. Istri bapak juga banyak rambutnya putih, masih paruh baya. Ya. Jangan salahkan, paling enak jurus menyalahkan orang lain. Padahal bapak yang bikin rambut si ibu putih. Yang naasnya, suami istri masih paruh baya, putih semua rambutnya. Ini keluarga perlu dievaluasi ini. Nah, jika putihnya karena apa? Stres. Ini makanya doa ini juga dihafal. Nih bayangin. Berarti apa? Ketika orang banyak pikiran, ginjal dia semakin apa? Membakar. Larinya kemana? Rambut. Rambutnya putih banget. Banyak putihnya. Ya, kulit keriput, kering, kaki pecah-pecah, tenggorokan serasa sering kering, air mata jarang keluar. Ada debu masuk, harusnya ada air mata untuk menghilangkan debu. Ini enggak, air mata udah kering karena sedih. Ya, akhirnya apa? Debu melukai mata. Ya, pernah kami dapati ibu-ibu, subhanallah, enggak punya air ludah sama sekali, enggak punya air mata sama sekali. Periksa ke dokter, diresepin air ludah dari luar negeri, impor. Padahal di Masjid Al-Hakim masih banyak air ludah ini. Nah, ini air ludah buatan, artifisial. Harganya 7 juta. Ya, nggak tahu air ludah itu nggak tahu, kebayang nggak? Ditetesin gini nggak bayang. Alhasil kita tanyain, Anda punya masalah, ya, psikis nggak? Itu jangan tanya. Banyak banget. Intinya, tidak perlu kita impor obat dari luar negeri. Intinya, obat Anda di sini. Jika masalah Anda masalah psikis, obati psikis Anda. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Ini perlu tadabbur. Dan Nabi Yakub matanya buta. Kenapa? Cairan di matanya sudah mengering. Sudah mengering. Makanya ada disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dari kitabnya, dari syarah Umdatul Ahkam, ada seorang sahabat yang terlalu ekstrim puasa. Nabi padahal sudah mewasiati dia agar tidak terlalu banyak puasa. Senin Kemis dijalani. Tanya lagi, ya Rasulullah ada lagi enggak yang lebih baik? Ayamul bid dijalani. Ya Rasulullah ada lagi enggak? Puasa Daud semua dijalani. Ya Rasulullah ada lagi enggak yang lebih baik? Enggak ada lagi. Sahabat ini ekstrim puasanya. Sampai ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat ini sudah menginjak usia sudah di atas 60 tahun, kedua matanya sudah buta. Dia baru ingat wasiat Nabi. Orang kebanyakan puasa, kira-kira kebanyakan sifat panas apa enggak?
panas. Sedih juga panas. Jadi matanya, cairan mata mengering. Akhirnya buta. Nabi Yakub juga demikian, panas ginjal sampai buta matanya. Ya, buta matanya. Wah, ginjal kalau sudah lemah, nggak bisa mensupport listriknya ke jantung, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh lemah, aliran darah ke kepala lemah. Jadilah apa? Antum lihat, kalau punya teman laki-laki atau Anda punya istri sedih banget, tanyain nih, kamu punya telinga berdenging nggak? Gitu. Tinnitus namanya. Iya. Kepala kelingan nggak? Iya, kayak putar. Mata kabur nggak? Iya. Tangan gemeter nggak? Iya. Kaki juga lemes. Ya. Kalau ranjang nggak usah tanya, lemes lagi gitu. Ya, semuanya lemes. Api jadi lemes. Nah, ini makanya obatnya kesedih. Disebutkan Nabi SAW dari hadis Jabir riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah, tepung gandum, itu sebagai mujimmah atau majammah. Fungsinya mujimmah, majammah itu apa? Memberikan semangat jiwa, mendinginkan sifat panas orang yang sedih, menghilangkan rasa sedih. 3 fungsi. Dan subhanallah, kedokteran timur meneliti talbina tepung gandum ini ternyata apa? Sebagai tonik bagi ginjal. Menguatkan ginjal Anda. Subhanallah. Tibun Nabawi ternyata ilmu yang sangat ilmiah dan masuk akal. Ilmiah dan masuk akal. Ini rahmani rahmakumullah jami'an. Fa barakallahu fikum. Maka sekali lagi, Tibun Nabawi ini ilmu yang layak atau pantas untuk kita pelajari. Ya, pantas kita pelajari. Makanya sekali lagi kembali kepada hadis bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam muncul dalam kondisi asing dan akan kembali nanti pada kondisi asing. Di zaman masa silam, orang nggak tahu Tibun Nabawi. Pengobatan ala Nabi simple, efektif, efisien, jauh dari efek samping. Ya, dan di zaman sekarang sama, Islam kembali asing. Orang jenggoten dibilang teroris. Jenggoten dibilang kayak kambing. Padahal ini ucapan-ucapan dari musuh-musuh Allah. Disebarin lewat medsos, biar kaum muslimin apa? Dicekokin dengan pemikiran-pemikiran ucapan seperti ini. Biar yang berjenggot dan tak berjenggot perang terus. Ini jebakan mereka. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, diriwayatkan Nabi Ibrahim punya jenggot, jenggotnya putih. Orang Yahudi mencela kaum muslimin yang berjenggot, padahal Nabi Musa jenggoten. Orang Nasrani mencela kaum muslimin berjenggot, dibilang domba-domba tersesat. Padahal Nabi Isa jenggoten. Naasnya orang muslimin sendiri bilang jenggot ini orang aliran-aliran baru ini. Padahal riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim, wa kana lihyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tamla'u sadra. Dan dahulu jenggotnya Nabi memenuhi dadanya, enggak pernah dipotong. Nah, makanya sebenarnya gembar-gembor medsos tadi ingin disampaikan kepada Anda, bro, ciri-ciri teroris jenggotan, bro. Dan sebenarnya Nabi kalian jenggotnya paling tebal. Jadi tokoh teroris sebenarnya adalah Nabi kalian sendiri. Jebakan. Makanya Islam kembali asing. Umat Islam gak tahu ajaran mereka sendiri. Kenapa? Jauh dari ilmu. Berapa banyak orang yang duduk di majelis, ya, mereka gak menuntut ilmu. Ya, ilmu itu gak bisa lewat ngandelin YouTube terus. Kalau nuntut ilmu lewat YouTube terus, salah pilih ustadz, ini bahaya. Kalau antum beli penanak nasi,
mereknya KW, salah pilih, yang gosong apanya? Nasinya. Lah kalau antum salah pilih ustadz, ya ustadznya menyesatkan, bisa sama-sama gosong sama ustadznya nanti. Makanya hati-hati, guru juga perlu pilih guru. Ya, nah ini rahimahumullah. Dan bada al-Islam gharib, wa sayaudu ghariba kama bada. Sama ilmu Tibbun Nabawi dianggap aneh zaman sekarang. Ya, ketika kita sebutkan minum kencing onta, astagfirullah, minum kencing onta katanya. Padahal di zaman Nabi ada terapi minum kencing onta. Ada beberapa orang mau masuk Islam, datang dari luar kota Madinah ke kota Madinah, dan Madinah hawanya dingin, dan mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW sakit perutnya karena hawa dingin. Kemudian Nabi mewasiatkan kepada mereka, pergi kamu ke peternak onta sana, minumlah kencing onta dan susu onta. Langsung mereka sembuh. Nah, makanya kalau umroh nanti coba destinasi minum kencing onta. Ya. Kalau Abu Ya'la mengatakan hukum asalnya kalau nggak punya kebutuhan jangan diminum kencing onta. Kalau lagi sakit silahkan. Cocok untuk sakit perut. Ya, cocok untuk sakit perut. Satu-satunya hewan yang kencingnya boleh diminum sebagai obat cuma kencing onta. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan minum kencing pasangan hidupnya untuk resep awet muda. Makanya Tibbun Nabawi ini membersihkan yang jahil-jahil, membersihkan pengobatan yang aneh-aneh, gak masuk akal, gak rasional, nyelisih syariat. Najis kok diminum. Onta, ya, kencingnya hewan yang dagingnya bisa dimakan, ulama sepakat dia gak najis. Apalagi disebutkan Nabi bisa untuk diminum. Tidak bisa pakai kias-kias di sini. Onta kan di Arab, di Indonesia kan sapi. Berarti boleh minum kencing sapi. Ya terserah antum. Yang jelas gak ada kias, mau minum terserah antum. Dia gak najis, mau bah gitu. Rahimahumullah jami'an. Wah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang belum sampai kepada kita terkait dengan Tibbun Nabawi. Terkait dengan Tibbun Nabawi. Yang aneh-aneh, ekor kambing untuk nyeri pinggang isialgia. Hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, ilaju irqin nasa alyatul kibsh. Obatnya nyeri pinggang pakai ekor kambing. Ekor kambing. Kalau bisa kambingnya domba. Kenapa? Ekornya lebih tebal. Di situ lemaknya lebih banyak. Bisa lemaknya dilelehkan, diambil lemaknya doang, dikonsumsi, bisa. Atau satu ekornya lemak, tulang, daging, direbus, ya, kemudian dijadikan sup, dijadi dosis 3 bagian. Ya, ada yang menyebutkan riwayat Imam Ahmad, kalau bisa kambingnya warnanya hitam. Kenapa? Kambing kalau hitam geraknya semakin lincah. Kalau dia lincah, lemak di ekornya semakin bagus. Kedua, kambingnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tapi kalau Anda sulit, kami pernah atau sering pakai kambing apapun, ya, yang jelas apa ekornya ini bermanfaat, yang jelas domba. Disebutkan Nabi, penyakitnya namanya irqun nasa. Berarti apa? Isialgia. Ibnu Qayyim menyebutkan nyeri pinggul, panggul, paha, turun ke lutut, turun ke betis, kalau nggak diobati lagi, turun ke mata kaki, kalau nggak diobati lagi, turun ke ujung jemari. Kalau nggak diobatin, kaki akan mengecil. Kalau nggak diobatin, akan lumpuh. Ini kalau kita cocokkan dengan bahasa modern kedokteran sekarang, berarti namanya isialgia. Ini saraf terjepit bukan di tulang punggung, tapi di panggul dan otot paha. Ya, dekat bokong. Terjepit, kenapa? Bisa salah gerakan, sering duduk, dan lain sebagainya. Alhasil, obatnya pakai ekor kambing. Penyakitnya disebutkan, obatnya disebutkan. Kemudian cara mengolahnya. Yudhab itu dilelehkan. Bisa ekornya dipanasin, minyaknya ditampung, ya, kandungannya tadi ditampung, kemudian dikonsumsi menjadi 3 dosis. Atau bisa dikuah, disop. Ya. Kemudian apa? 1 ekor dibagi menjadi 3 dosis. 1 hari 1 dosis. Dan dikonsumsi apa? Ala rik ketika perut kosong.
Ini satu-satunya hadis yang paling lengkap. Disebutkan nama penyakit, obatnya, cara mengolahnya, dosisnya, kapan minumnya. Subhanallah, ajib. Ini cukup satu hadis bisa diaplikasikan ke pengobatan yang lainnya. Berarti kalau konsumsi obat, kalau bisa ketika perut kosong, ala riq. Kenapa? Biar obat gak bercampur dengan makanan. Nah, begitu pula diantaranya pengobatan-pengobatan kustul hindi, habatus sauda, demam dengan kompres. Anda harus pede. Saya pernah coba waktu itu anak demam 39,9. Kita sedang di luar kota, sedang di Lombok. Baru sebulan lalu. Si baby ini demam tinggi. Kalau terlambat, naik ke otak, nasallallahu al-afiyah, bisa kejang, bisa menyebabkan apa? Atrofi otak, otaknya mengecil. Jadinya apa? Sarafnya kena, bisa lumpuh, naudzubillah. Makanya penanganan cepat, tahu mengapa? Cepat kompres. Karena Nabi sudah bersabda, idza asabakum al-ma abruhu bil ma, fa inhu min fahi jahannam. Kalau ada orang demam apa? Dinginkan dengan air. Makanya ketika ada orang demam, Nabi enggak menganjurkan apa? Kasih dia habatus sauda. Enggak. Tapi dinginkan dengan air. Kenapa? Karena habatus sauda sifatnya panas, demam panas. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, di sini ada fikih Tibun Nabawi. Makanya demam kompres, cepat kompres, gak perlu pakai air es, terlalu ekstrim. Air biasa, juga bukan air panas, air hangat, air biasa. Taruh di ketiak, taruh dada, taruh di dahi, taruh belakang telinga, taruh di punggung, taruh telapak kaki. Subhanallah, hitungan singkat, demam langsung turun. Kenapa? Pengobatan yang sangat simpel, masuk akal, ilmiah. Pengobatan itu ada dua cara. Ada pengobatan yang perlu kita belajar, ada yang fitri, kita nggak perlu belajar. Obatnya lapar apa? Makan. Obatnya haus? No. Obatnya syahwat tinggi? Nikah. Ya kan? Nah, obatnya demam? Air. Udah. Nah, simpel banget. Ada ilmu pengobatan yang kita harus belajar. Ada. Karena waktu sudah Masya Allah larut jam 8, hampir 8.30. Khawatir ada yang datang dari tempat yang jauh. Ya Allah, kasihan nanti kalau pulang malam-malam. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada 1-2, bukan 1-2 ini. Nah, Masya Allah, udah dipilih sama Ustadz. Nah, semoga jadi apa nanti ziarah yang berikutnya insya Allah. Awal tahun 2016 dapat infak. Wah, ini bahasanya keren nih. Infak, ini kayaknya bahasanya dokter nih. Efeknya lapang pandang mata. Jadi ada penyumbatan di saraf yang khusus saraf mata. Efeknya jarak pandang mata, sudut sebelah kiri gak bisa lihat. Ya, iya, jantung, gigi, mata ada kaitannya loh. Kemarin di Medan kita berjumpa dengan Dr. Isnandar, spesialis bedah mulut. Orang sakit gigi, infeksi, nanahnya bisa naik ke mata. Ya, bahkan matanya kabur gara-gara apa? Pembuluh darah tadi sudah membawa apa? Membawa nanah. Nah, makanya untuk kasus mata juga sama. Pakai pola makan walaupun mata. Ketika mata ini berakomodasi, lensanya cembung, cekung, itu butuh darah. Ketika darah dibutuhkan ke mata, darahnya kotor, kotoran numpuk di mata. Ya, jantung juga demikian. Ya, jantung ketika dibutuhkan, dia ada masalah infak, ada sumbatan. Ketika mata membutuhkan, jantung nggak mensupport, kena mata. Obatnya berarti apa? Jangan bikin darah Anda tambah kental. Bikin darah Anda encer. Konsumsilah makanan yang bikin encer darah. Biasanya masem-masem. Seperti apa? Stroberi, nanas,
sirsa, delima, itu ngencerin darah, cuka, ngencerin darah. Ya, sebagai obat. Yang bikin darah tambah kental, manis pekat, gula, tepung, nasi. Ya, ini bikin apa? Semakin darah semakin kental. Makanya pola makan nanti apa? Simak di link YouTube kami, ya. Dicek di link Abdurrahman Dhani Official. Ya, jangan lupa like and subscribe. Ya, dicek nanti, ya. Nanti akan ketemu nanti, klik. Ya, cara-caranya apa, pola makan seperti apa, panas dingin. Pagi paling baik makan apa? Siang kombinasi panas dinginnya apa? Malam nanti apa? Di atas jam 8 malam enaknya ngapain? Nah, ada. Nah, terus bisa dibantu fasdu. Fasdu bisa di koifal juga membantu. Atau Anda cari pembuluh darah dekat dengan mata. Di sini ada. Ya, kalau nggak pakai pisau bisa pakai jarum yang kecil. Ya, jarum ukuran bisa ukuran nomor 20 gauge. Ditusukin, keluarin darahnya. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Walaupun 1 cc, 2 cc. Ya, kalau takut di fasdu bisa dibekam. Dibekam di mana? Ya, sejajar mata, tapi jangan deket-deket karena bisa membutakan mata. Agak ke belakang. Agak ke belakang. Bisa ditambah umul mughith, yafuh, juga belakang kepala. Apakah benar bahwa obat kimia sekarang itu mirip dengan kei? Karena saat bereaksi dalam tubuh sifatnya panas. Enggak bisa kias, enggak bisa. Kei itu sengatan besi panas. Ambil besi, ditaruh di atas api, dinyosin. Sedangkan ke obat kimia, minum obat, nanti sifatnya reaksinya panas. Enggak bisa. Ya, enggak bisa disamakan. Ya. Nah, cara sudah beda. Cara berbeda. Apakah, kalau pertanyaannya gini, apakah khitan pakai elektrokauter itu sama dengan kei? Nah, ini baru pertanyaan yang bisa apa? Masuk dengan pembahasan kita. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan termasuk kei, ada yang mengatakan enggak termasuk kei. Kalaupun masuk kei, di antaranya sebagian berfatwa boleh. Ya, kenapa? Karena dibutuhkan. Kei yang nggak boleh itu adalah kei yang dia nggak butuh. Nggak ada sakit apa-apa, minta di kei. Hanya bikin luka. Ini yang makruh. Ini yang disebutkan Abu Ya'la. Abu Ya'la Al-Hambali. Kemudian bolehkah kita menggunakan obat kimia? Apakah ada efek buruknya pada tubuh? Boleh. Obat kimia nggak haram, nggak makruh. Silahkan. Selama itu halal. Selama itu halal. Kalau bisa pihak POM sebaiknya bisa mengeluarkan masing-masing obat kimia dengan label halal. Ya. Karena ada sebagian obat walaupun bukan kapsul, tablet masih ada babinya. Nah, adapun kapsul ada dua, ada kapsul gelatin sapi, ada gelatin babi, ada yang dari kedelai. Ya. Sekarang walaupun bukan kapsul, tablet saja kadang masih ada. Ya, ini tugasnya pihak POM ya dan pihak MUI untuk bekerja sama mengeluarkan label halal. Terbaik untuk apa? Mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri ini. Apa saran Ustaz bagi kami orang Padang yang dikelilingi kuliner enak? Kuliner enak halal. Ya. Santen. Makanya masakan Padang yang di Padang, ini kita belum coba, moga-moga bisa nyoba ini. Masakan Padang yang ada di Padang dan masakan Padang yang ada di Jawa beda. Kami tanya, apa rahasianya? Ya. Kata mereka rahasianya kelapanya. Kelapanya kecil tapi manis-manis. Itu katanya. Nah, makanya kita coba insya Allah. Kalau soto Betawi, itu daging sapi. Daging sapi sifatnya daging kering. Kadang dicampur dengan susu. Ini nggak boleh. Nggak boleh bukan dari sisi agama, tapi dari sisi pengobatan kedokteran Arab klasik. Kenapa? Akan mengacaukan hormon.
Daging sapi harusnya kalau soto Betawi jangan sama susu, cocoknya sama santan. Soto Betawi, sapinya sifatnya dingin, santannya sifatnya panas lembab. Udah, cocok. Sekarang antum masak sapi rendang. Perhatikan. Sapi sifatnya apa tadi? Sifatnya dingin kering. Dingin kering. Antum kalau masak rendang berapa jam? Berapa jam? 3 jam, 4 jam. 4 jam. Dikasih garam enggak? Garamnya berapa? Misalkan daging sapi katakan setengah kilo. Taib, dimasak 4 jam. Garamnya berapa kalau setengah kilo? Berapa? Hah? 1 sendok makan? Nggak yakin Nana. Asinnya kayak gitu 1 sendok makan. 1 sendok ronde pertama, ronde kedua gitu ya. 1 jam pertama 1 sendok. 1 jam kedua 2 sendok. Kemudian santan. Antum bayangkan. Sapi tadi asalnya dingin kering. Ketika dimasak berjam-jam bisa berubah sifatnya. Ditambahi garam. Garam sifatnya panas. Ditambahi santan sifatnya panas. Orang Padang sering makan rendang enggak? Iya kan? Bahkan masakan terenak nomor 1 di dunia. Di dunia bro. Antum masakan antum nomor 1 dunia. Nah, antum bayangan. Penyakit akan muncul di satu daerah. Akan menjadi ranking penyakit tertinggi. Sesuai dengan makanan yang antum makan. Iya apa enggak? Orang Padang sering makan rendang, penyakitnya kira-kira apa aja? 1. Apa? Kolesterol. 2. Asam urat. 3. Hah? Darah tinggi dulu. Ya. Darah tinggi, terus tambah lagi. Ini tadabburi makanya. Ditadabburi. Ya. Orang Jawa Tengah sukanya manis-manis. Ya, bukan mutlak tapi apa? Mayoritas. Lihat makanan dimakan. Orang Sunda, orang Madura sukanya pedes-pedes. Lihat, berarti apa? Arahnya mana? Lambung, contoh. Di situ antum bisa tadabburi. Makanya tadabburi diri kita. Nah, dari makanan itu. Jadi makanan di Padang enak-enak. Tinggal cari pasangannya. Ya, kalau ada panas, ada dingin. Antum mau makan nasi. Nasi cocoknya sama ikan kembung. Ya kan? Nasi panas, ikan kembung dingin. Antum mau makan ayam. Ayam sama sayur. Sayurnya jangan sayur apa? Sayur pohon ketela. Sayur apa? Sayur ubi, jangan. Karena itu sifatnya panas. Sayuran yang warnanya hitam itu panas. Daun singkong panas. Kangkung panas. Bayam panas. Makanya orang batu ginjal sama dokter nggak boleh konsumsi sayur hitam. Kenapa? Kalsium oksalatnya tinggi. Sudah ada batu ginjal ditambahi kalsium oksalat. Jadi panas. Jadi tambah besar batu ginjalnya. Orang batu ginjal sifatnya panas karena batu ginjal. Ditambahi makanan panas. Panas ketemu panas, tambah panas. Itu konsepnya simple banget. Orang kena batu ginjal jangan banyak konsumsi cabai, jahe, merica. Panas ketemu panas, tambah jadi batu ginjalnya. Tadabburi, subhanallah. Ya, insyaallah itu ya. Bagaimana cara diet secara tibun nabawi tanpa menyebut tibun nabawi? Ya, Anda simak link YouTube kami, judulnya Dahsyatnya Kombinasi Panas Dingin. Dulu saya praktek cara makan ini tahun 2013. Berat badan Ana turun dalam 1 pekan 8,2 kilo. 2 pekan 17 kilo. Setelah itu nggak turun lagi. Padahal waktu itu punya 5 masalah kesehatan. BAB sejak SMA sampai di Yaman waktu itu. Ya, udah hampir 20 tahun BAB sepekan hanya sekali. Ya, kemudian punya sakit mah, GERD. Kalau sudah sakit pontang-panting di atas ranjang. Saking sakitnya. Kemudian rematik, asam urat, ditambahi berat badan obes. Dalam waktu 1 pekan, hari pertama sampai hari kelima, permisi,
BAB warnanya hitam, keluar seperti arang. Ternyata itu apa? Plak-plak di usus sudah keluar. Plak inilah yang akan menyebabkan penyakit-penyakit. Ya. Kemudian berikutnya sakit mahnya hilang dalam 1 pekan. Demi Allah, ini cara yang ajib. Ada ibu-ibu usia 90 tahun sudah berobat ke pengobatan timur, nggak sembuh. Sudah berobat dengan obat kimia, nggak sembuh. Anaknya baru ingat. Anaknya biasa mencatat kajian di YouTube. Kenapa saya nggak coba kurma sama timun? Ini nenek-nenek 90 tahun. Dikasih kurma timun selama 1 pekan. Dengan izin Allah sembuh. Kenapa? Kurma panas, timun dingin. Ternyata itu obat sakit mah. Nggak harus kita konsumsi temulawak. Nggak harus kita minum antasida. Nggak harus minum. Makanan kita jadi obat. Nah, maka kita harus pede dengan makanan kita makan. Makanya nasihat, ada pepatah yang bagus. Ij'al ainaik ka'ainai nahlah. Wala taj'al ainaik ka'ainai ad-dubabah. Jadikanlah kedua mata Anda seperti matanya lebah. Dan jangan jadikan kedua mata Anda seperti mata lalat. Lebah itu selalu lihat warna yang terang-terang. Ada bunga warna putih, warna pink, warna ungu, warna kuning, dia datangi. Dan baunya wangi. Keluar dari perut lebah, warna-warni madu sesuai dengan apa yang dia makan. Dan lebah menyukai tempat-tempat yang bersih. Nah, sedangkan lalat melihat condong warna-warna yang identik dengan yang jorok-jorok. Gelap juga. Kalau ada baju warna putih, dikasih tainya dia, permisi. Tai lalat. Nah, dan matanya cari yang jorok-jorok. Lebah, enggak. Nah, maka dari itu apa? Jadilah seperti mata lebah. Kalau ngelihat, lihat yang halal-halal. Yang haram-haram jangan dilihat. Dunia nyata, dunia maya. Sama, kalau lihat makanan, lihat yang makanan itu kalau mau dimakan, pilih makanan yang jadi obat untuk kita. Jangan pilih makanan yang jadi sumber penyakit. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia hendaknya lihatlah makanan yang dia makan. Lihat dulu, makanan ini halal haram. Makanan ini bikin sehat, bikin sakit. Makanan ini pantangan untuk tubuh kita apa enggak? Ditadabburi. Ini rahimahumullah jami'an. Ya. Juga kalau melihat saudara-saudara kita, lihat kita ketemu saudara kita dibangun di atas husnudzon. Jangan lihat saudaranya udah dilihat, wah ini enggak baik. Lihatnya sudah jelek semua. Ini rahimahumullah sedikit wasiat, ya. Bagaimana hukumnya dengan tarif dari berbekam? Boleh. Kami tanyakan kepada guru kami, Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i Al-Adni, boleh. Sebagian orang salah memahami, di antaranya kasbul hajjam khabith. Mengambil upah bekam itu buruk. Buruk bukan berarti haram. Lihat bawang putih, Nabi menyebutkan khabith apa enggak? Bawang putih disebutkan Nabi khabith apa enggak? Iya, bawang putih buruk, tapi tiap hari antum makan bawang putih. Kalau dimasakkan istri nggak kasih bawang putih, nanti komen, kok rasanya nggak sedap. Buruk bukan berarti haram, bukan. Salah paham kalau mengharamkan upah bekam. Nabi pernah memberikan upah kepada Abu Tayyibah, seorang budak yang profesinya sebagai ahli bekam. Ya, sekitar 2 atau 3 sa'. Kalau kita rupiahkan, kalau itu seandainya nasi sekitar per kilonya 15.000, bisa jadi kalau kita uangkan senilai zaman sekarang 200 sampai 300.000. Imam Ahmad juga pernah memberikan upah pada pembekam, ya, dengan dinar. Yang dinar waktu itu kalau kita rupiahkan sekarang, ya, sekitar 1 juta. 1 dinar itu 4 gram. 1 dinar 4 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar 4 juta. Dan Imam Ahmad memberikan upah sebesar sekitar 1/4 dinar. Berarti kalau zaman sekarang sekitar berapa?
1 juta. Dalam keadaan Imam Ahmad bukan orang kaya. Tapi apa? Ingin memuliakan terapi bekam. Dibayarlah dengan bayaran yang tinggi. Zaman sekarang, subhanallah, anak pernah dapat kayak gini. Katanya, habis dibekam, pulang. Loh, kok pulang? Gimana ceritanya ini? Pisaunya gimana? Kasanya gimana? Sterilisasinya gimana? Ongkos sewa prakteknya di gedung ini gimana? Ya akhi, upah bekam haram. Ya tutup gulung tikar semua nanti. Nggak ada yang bekam nanti. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian, Ana mau tanya, apakah obat diabetes dan bagaimana caranya? Pernah kita bahas di YouTube ada. Izin bertanya, saya mahasiswa kedokteran. Apa saran Ustaz untuk belajar Tibun Nabawi? Ana anjurin, walaupun mahasiswa kedokteran, belajar juga Tibun Nabawi. Kitabnya demi Allah banyak banget. Yang diterjemah di Indonesia yang paling banyak cuma kitabnya Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad. Yang lainnya masih belum banyak. Seperti Al-Mughni, kalaman Al-Hafidh Al-Baghdadi. Ulama tahun meninggal 425 Hijriah. Disebutkan kanker, penyebab kanker, obat kanker. Subhanallah. Ini ajib. Hippocrates sudah berwasiat. Kalau ada cara pengobatan, satu penyakit diobati dengan makanan, jangan dioperasi. Contoh kanker. Selama kanker bisa diobati dengan makanan, kenapa harus operasi? Sering berulang-ulang kami lewati kasus kanker dengan izin Allah sembuh total. Ada ibu-ibu, bukan ada, banyak. Ada yang kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara. Payudara sudah benjol, 4B. Hari Jumatnya sudah harus operasi, seminggu lagi harus operasi. Kamar operasi sudah di booking. Bu, kalau ibu PD, pola makan ini bu. Pola makan selama 2 bulan. Dengan izin Allah, kempes. Hanya pola makan. Kemudian dia bilang, Tat, kalau saya nggak periksa, nggak mantap. Udah periksa aja. Diperiksa dokter, nggak ada lagi sel kanker. Juga ada sebagian ibu-ibu datang mengeluhkan endometriosis dan kista pada rahim. Datang ke dokter minta dioperasi. Bu, ngapain sih minta operasi? Pulang aja. Perbaiki pola makan ibu. Ibu ini semua muncul penyakit ini karena pola makan ibu jorok. Udah perbaiki pola makan, obati dengan makanan. Ini dokter Obsgyn yang berwasiat. Memang rata-rata makanan. Kemudian, bagaimana kiat-kiat promil sesuai Tibun Nabawi? Sekali lagi, jangan gampang menisbatkan Tibun Nabawi. Kadang ada teori yang tidak disebutkan Tibun Nabawi. Simak di kajian kami, ya di YouTube, ya mengidamkan anak dan jenis kelamin. Nah, antum ingin punya anak kan? Ada yang sudah nikah, ya ada yang 10 tahun, 7 tahun, alhamdulillah diizin Allah, sama, pola makan 2 bulan, hamil. Sekarang pengen punya anak, laki apa perempuan, mirip bapaknya, mirip ibunya, simak di link YouTube kami. Nah, sudah ini ya? Nah, Allahu Akbar. Memang katanya dalam muqaddimah kitab Asyuti, Tibun Nabawi, ilmu pengobatan bisa menjadi apa? Daruriyati syariah. Ilmu darurat. Coba bayangin ini pertanyaannya sampai kayak gini. Ini yang kejawab, ini belum kejawab semua. Artinya apa? Banyak orang sakit. Sakit kenapa? Karena makanan sebenarnya. Karena makanan. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Karena khawatir jamaah kemalaman nanti. Apakah ada manfaat dari kambing betina? Ada manfaat. Ya, kambing itu menambah kekuatan kita. Sebagaimana disebutkan Az-Zuhri, bahwasanya orang yang makan daging, itu apa? Yazidu sab'ina quwwatan, menambah 70 kali kekuatan. Ini bukan hadis, tapi ucapan para ulama pendahulu kita. Apa saran antum, ibu ana pinggulnya pasca melahirkan sering ngilu? Bisa jadi ketika ngejen salah. Pertama ketika hamil, ya perut dia yang maju ke depan menyebabkan punggung ikut ke depan. Jadi apa? Juga berdampak kepada tulang punggung, juga pinggul dia. Ya,
juga pinggul dia. Apalagi habis melahirkan langsung. Apalagi berat kehamilannya lebih dari normal. Kemudian ketika dia ngejennya salah ketika persalinan, itu juga ngefek. Ya, caranya gimana? Kalau bisa, usahakan terapi renang sepekan 2 kali. Renang sepekan 2 kali di kolam renang khusus akhwat. Ya. Kedua, bisa Anda cari teman-teman terapis biomekanik. Mungkin di sini ada insyaallah. Ya, untuk meluruskan tulang-tulang punggung. Saya ingin bertanya, saya sudah 3 tahun belum punya anak. Insyaallah simple. Orang mandul gak punya anak, termasuk masalah kesehatan. Ya, Allah juga turunkan obat. Obatnya simple, perbaiki pola makan Anda. Kalau darah kotor, mani gak akan sehat. Ya, bisa jadi maninya laki-laki tadi sifatnya warnanya putih terus kental. Kalau warnanya nggak putih, abu-abu merah, berarti nggak sehat. Kalau dia nggak kental, encer, berarti nggak sehat. Kemudian Allah berfirman, khuliqa min ma'in dafiq, dicipta dari air memancar. Kalau dia nggak memancar, berarti nggak sehat juga. Sama wanita juga itu, wanita keputihan. Sperma, permisi, masuk alat vital wanita ada keputihan. Sperma keluar kena cairan keputihan, sifatnya masam. Akhirnya sperma mati. Kedua, ketika lewati keputihan, dia jalannya jadi lambat. Belum masuk tuba falopi, sudah macet duluan, mati di rahim. Kenapa? Kecapean lewat cairan yang kental. Nah, intinya dua-duanya suami istri perlu diperbaiki pola makan. Keputihan juga sama, karena pola makan. Darah kental, kotor, karena makanan. Hormon kacau, makanan. Jadi perbaiki pola makannya. Itu aja. Gak perlu pakai herbal kesuburan. Cukup pola makan. Mau tanya, obat penyakit telapak kaki pecah-pecah, karena kelembapan kurang. Imam makanannya terlalu sering panas-panas. Nasi rendang terus. Cabenya 1 mangkok. Ya, minumannya jahe pedas. Ya. Kemudian makanannya juga telur 2, telur kampung dikasih merica 2 sendok. Ini semua panas. Kurang minum air, kurang pendingin. Akhirnya tubuh panas, pecah-pecah. Biasanya kulitnya ikut kering. Ya, caranya terapinya kurangi makanan panas, tambah makanan dingin, kemudian konsumsi teh bidara. Dan daun bidara dan bijinya ditumbuk, diletakkan di kaki yang pecah-pecah, ditutup dengan kasa, dikompres pagi dan sore. Kemudian kami sudah 3 tahun lebih menikah, belum dikarunia anak. Sama, semua insyaallah. Lihat, simak YouTube-nya, semoga Allah mudahkan untuk dapat anak saleh-salehat. Apa saja pola hidup makan yang perlu dijalani oleh laki-laki supaya menghasilkan kualitas sperma? Ini keluhan dari ibu-ibu. Bapak-bapak, ini ada yang spermanya nggak sehat nih. Nah, caranya gimana? Ada di link YouTube kami juga. Semoga Allah merahmati. Amin. Bagaimana resep obat penyakit asam urat? Simple. Bikin rendaman timun. Asam urat kira-kira panas apa dingin? Panas apa dingin? Panas. Berarti pantangannya makanan panas apa dingin? Asam urat panas apa dingin? Berarti pantangannya panas apa dingin? Panas. Kurangi makanan panas. Kurangi nasi. Kurangi kambing. Kurangi jeruan. Kurangi kacang-kacangan. Kurangi cabai. Kurangi jahe. Kasih dingin-dingin. Banyak timun. Makan timun. Kalau bisa bikin rendaman timun. Timun cincang-cincang kasih air. Ya, misalkan 1 timun kasih air 500 mili. Rendam semalaman. Esoknya setelah makan kurma timun. Ya, kurma semangka. Baru minum rendaman ini. Rendaman. Kemudian bisa juga dibekam atau difasdu langsung di kakinya. Asam urat kira-kira berat apa ringan? Berat, punya massa. Jadi seringnya yang kena di kaki apa di tangan? Di kaki. Makanya mulainya kaki dulu. Kalau sudah bengkak, ada sensasi tajam seperti gelas kaca di dalam kaki.
Kalau parah nggak segera diobatin, dia masih bandel, makanannya masih ngaco, apa yang terjadi? Berikutnya, asam urat akan naik ke atas menjadi gout. Benjolan di tangan, di dagu, ini asam urat semua. Bukan hanya di kaki, naik ke atas. Kenapa? Karena nggak diobatin. Obat imunisasi penyakit sinusitis. Sinusitis sudah pernah kita bahas di YouTube, pakai daun sirih. Simak nanti di YouTube. Mohon solusinya untuk sakitnya amandel. Amandel pakai kustul hindi. Ya, pakai kustul hindi. Kalau orang dewasa, 1 sendok teh, air panas, secangkir, ya, biarin diseduh 15 menit, kemudian baru diminum ketika perut kosong pagi sore. Pagi sore. Izin bertanya, bagaimana cara pola makan hidup sehat? Kisahnya panjang, ada di YouTube. Apakah usus buntu harus dioperasi? Lihat tingkat keparahannya. Kalau nggak parah, masih bisa konsumsi yang panas-panas seperti propolis. Bisa. Tapi kalau sudah parah, ya apalagi menginfeksi, ya sudah operasi. Minum obat itu lebih baik di waktu perut kosong. Apakah itu berlaku juga dengan obat kimia? Obat kimia bisa kalau mengiritasi seperti penurun nyeri, jangan ketika perut kosong. Bisa sakit mah. Dikonsumsi 1 jam setelah makan misalnya. Anda mau bertanya, apakah sering minum air dingin atau air es bisa menyebabkan otak dingin? Iya. Ini kalau berlebihan bikin otak dingin, lembab, dan daya hafalan melemah. Apa benar ada yang mengatakan sedikitnya jangan minum langsung setelah makan? Bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Habis makan jangan langsung minum. Sambil makan jangan sambil minum. Ya, habis minum jangan langsung makan. Ketika perut kosong, jangan langsung minum. Ketika habis olahraga, jangan langsung minum. Ketika habis hubungan intim, jangan langsung minum. Ketika keluar kamar mandi, jangan langsung minum. Ketika tidur di atas, setelah Isya, katakan ketika hendak tidur, jangan minum. Ketika sedang terjaga dari tidur, bangun, jangan minum. Ini wasiat semua Ibnu Qayyim. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi nih. Cukup aja dah, kasihan ibu-ibu yang rumahnya jauh. Ya, alafu minkum. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu-ilmu syar'i dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan jika ada salah apa yang saya ucapkan, ya harap dimaklumi atas keterbatasan ilmu saya dan al-haq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.